Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Al-Mulk 1 sampai 2. Iya baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Saya ulangi. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Baik Ustadz, boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah pemirsa, tadi sudah disampaikan untuk surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Baik Ustadz. Semoga penelpon kita pada hari ini ramai ya Ustadz ya untuk surat. Mudah-mudahan. Amin amin untuk surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Boleh kita bahas artinya dulu Ustadz? Boleh. Boleh, silahkan. Baik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya semua kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah
telah menciptakan mati dan hidup atau hidup dan mati agar ia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, itu tadi arti dari surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2, berada di juz 29 ya Ustaz ya. Surah ke-67 awal di juz 29. Iya, baik, arti sudah kita bahas Ustadz. Kita masuk ke tajwid, makhorizul huruf, hukum-hukum bacaannya sebelum penelpon kita pada hari ini Ustadz. Boleh. Iya, silakan. Baik, kita bahas yang ayat pertama ya. Tabarakalladzi. Di sini yang harus di titik perhatian adalah pada zal ya. Seperti disampaikan bahawa zal itu ada kembarannya ya, zal ada zai, mirip tapi ya tak sama ya. Jadi cara membaca zal dilembutkan, ditemukan ujung lidah dengan ujung gigi atas, maka gigi tidak dirapatkan, jadi keluarlah suara zal ya. Tabarakalladzi ya. Kemudian biadihil mulk. Ini di akhir bacaan mulk. Di situ ketemu dua sakinain atau dua huruf yang sakin atau sukun, atau disebut juga mati ya. Dia apabila kita berhenti pada huruf yang dua matinya atau sukunnya, seperti mulk, lam dimatikan, kaf juga dimatikan. Jadi ketemu dua sakin atau dua yang mati huruf ya. Di cara mewakafkannya, keduanya harus terdengar. Terdengar dua-duanya. Jangan hanya sekedar mematikan lam saja, kaf tidak terdengar atau sebaliknya. Tetapi harus kedua-duanya terdengar walaupun sedikit. Contoh, biadihil mulk, mulk. Ada mahmus kafnya, mulk ya. Jangan hanya sekadar mul, tapi mulk. Apabila tertinggal suara kaf sedikit itu, mahmus kaf itu atau hamasnya itu, maka berarti kaf itu tidak terbawakan atau hilang, maka artinya juga beda ya. Yang tadinya kerajaan, otoritas, tetapi kalau tinggal kafnya dalam bacaan, maka artinya beda. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di sini yang baru kita perhatikan adalah huruf shin. Shin memang sifatnya tafashi, menyembur ya. Agak menyebar suaranya. Berbeda dengan sin. Jadi tempat keluar hurufnya adalah shin itu di tengah-tengah lidah dan di tengah-tengah langit-langit atas. Di syai, kulli syai. Ya. Kemudian qadir. Nah, ini di akhir bacaan ada huruf ra. Ra itu dua alternatif. Bisa tebal atau tafkhim, dan juga bisa tarkik atau tipis. Nah, sekarang huruf ra-nya tipis. Ya, kenapa? Karena sebelum ra itu ada ya mati dan juga baris kasrah. Dia apabila ada kasrah atau ya mati sebelum ra, sedangkan ra itu dimatikan, baik itu mati asli maupun mati karena wakaf, maka ra itu tarkik atau tipis ya. Qadir. Gitu. Qadir. Kemudian ayat yang kedua. Alladzi, sudah dibahas tadi. Kemudian khalaqa. Kha membacanya harus ada getaran pada tenggorok kita. Ya, kha ya.
Itu kha itu aqsal haqq, artinya di ujung di ujung tenggorokan. Diterasa getarnya pada ujung tenggorokan. Ini kha itu khalaqa. Sedangkan qa di pangkal lidah. Khalaqa. Jadi kita baca Al-Quran itu tajwidnya harus terasa makhraj hurufnya. Khalaqa, ya. Khalaqas samawati, khalaqal mauta wal hayata, ya. Kemudian huruf ha. Nah, ini ha ini agak sensitif juga nih. Iya. Apalagi dalam surah Al-Fatihah kan. Iya, ada penelpon. Ya, kita sapa dulu, Ustaz. Ya, boleh. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Ida dari Tinggi. Ibu Ida di Kerinci. Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Iya, Ibu. Sehat, Ibu? Ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu, dipersilakan untuk membaca surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Ida di Bukit Tinggi telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Ida? Alhamdulillah. Ya, penelpon setia dari Bukit Tinggi ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah bacaan beliau alhamdulillah fasih ya. Bagus. Cuma hanya sedikit lagi masukkan pada huruf kha. Kha-nya mungkin agak sedikit lagi ya. Getarnya sedikit lagi. Untuk membedakan dengan huruf qa dengan ha, dia harus nampak gitu. Harus kelihatan huruf kha-nya. Alladzi khalaqal. Cuma huruf kha ya. Yang lain semuanya alhamdulillah mantap. Iya. Barakallah. Itu tadi itu Ibu Ida ya. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Baik Ustadz, tadi sudah ada penelpon pertama kita Ibu Ida dari Bukit Tinggi. Kita tadi lagi bahas tajwid ya Ustadz ya, masih di ayat kedua ya Ustadz ya. Boleh kita sambung lagi, silakan Ustadz. Boleh kita sambung lagi ya. Tadi sudah sampai pada huruf ha ya. Huruf ha itu wastul haq, artinya di tengah-tengah tenggorokan. Ini agak huruf yang perlu kita perhatikan ya. Apalagi dalam surah Al-Fatihah seperti Alhamdulillah, jangan sampai salah ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, berapa kali itu dibaca ha-nya? Ada 5 kali ya. Oleh sebab itu kita perhatikan ya. Wal hayata. Jadi hamasnya dulu, artinya embusan anginnya dulu baru diikuti dengan suara. Di wal haya.
wal haya. Jadi terasa, anginnya terasa di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Kemudian liyabluwakum. Liyabluwakum. Kum jangan sampai dibaca huruf qaf, tapi huruf kaf. Jadi berdekatan antara qaf dan kaf, huruf berdekatan. Ya, sedangkan huruf kaf ini atau kum ini bagian lidah ke depan sedikit, ke depan daripada huruf qaf. Agak bagian ke depan ya. Kalau qaf di pangkal lidah, maka kaf agak ke depan sedikit terasa. Kaf ya, hampir di tengah lidah ya. Jadi jangan disamakan. Kemudian ayyukum juga seperti itu. Ahsanu amala. Ain juga sensitif nih. Berdekatan dengan hamzah ya. Kadang-kadang kita lupa waspada tentang baca ain sehingga seperti bacaan hamzah gitu. Jadi oleh sebab itu harus kita mainkan makharijul hurufnya. Amala, amala. Jadi ha dengan ain itu berdekatan. Ha ain berdekatan. Jadi amala ya, jangan baca amala tapi amala. Kemudian wa huwal azizul ghafur. Ini kembarnya ada juga nih, zai. Zai kembarnya adalah zal. Zai, zal. Jadi maka kalau kita belajar makharijul huruf, kita belajar huruf-huruf Al-Quran, hendaklah dibaca huruf gundulnya dulu ya. Seperti zai, jangan hanya langsung dikasih baris za, tapi zai untuk ketepatan makhraj. Zal, zai dibedakan. Tapi kalau tidak dibaca huruf gundulnya atau tanpa harakat, langsung za itu sulit membedakannya. Oleh sebab itu apabila kita mengenalkan kepada anak didik kita, hendaklah kenalkan huruf tanpa harakat. Zai, zal gitu. Jadi azizul ghafur. Membaca zai dirapatkan gigi dan didorong lidah kita. Sedangkan membaca zal, gigi direnggangkan ujung lidah ke papan gigi atas. Itu bedanya. Jadi sekarang zai dirapatkan gigi kita, kemudian ditekan. Jadi bunyinya wa huwal azizul ghafur. Seperti itu. Iya, itu tadi untuk makharijul hurufnya ya Ustaz ya. Iya, baik. Dan pemirsa, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat Al-Muluk ini berada di juz 29 surah ke-67. Baik Ustadz, kita masuk. Kita sapa dulu penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikecilkan sedikit volume televisinya, Pak? Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana? Idrus dari Pemayung. Izalir Pemayung. Baik, Bapak dipersilakan untuk membaca surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Baik, Bapak dipersilakan untuk membaca surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Iya, sayang sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Baik, saya sekali Ustadz, penelpon kita yang kedua terputus. Berjuang. Baru mau membaca ya Ustadz ya. Kita masuk ke makna lebih mendalam Ustadz tentang surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Silakan. Ya, oke. Kita bahas dulu ayat pertama ya. Ya. Tabaraka arti maha suci, sama dengan subhana.
Kenapa di sini disebut Maha Suci ya? Arti dimulai dengan tabaraka ya, Maha Suci. Karena Allah lah berdiri sendiri. Ya, tidak minta bantu kepada selainnya. Mempunyai kerajaan langit dan bumi. Otoritas Allah lah semata-mata. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa saja Allah yang berkuasa ya. Tidak ada yang bisa berkuasa selain Allah, hanya Allah. Hanya Allah. Ya. Allah yang mengatur langit dan bumi. Allah yang mengatur ciptaannya semua. Iya, baik Ustaz, ada penelpon, kita boleh. sapa dulu. Ya, silakan. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum salam. Iya, Pak. Idrus dari Pemayung. Oh, Pak Idrus dari Pemayung. Coba lagi menelpon kita tadi ya. Iya, Bapak dipersilakan untuk membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul azim. Mayung telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan dari beliau? Baik. Ya, langsung saja ya. Bacaannya alhamdulillah ini kategori bagus ya. Kategori tahsin. Cuma sedikit ada masukan ya. Yang pertama tadi berhenti pada mulk, tapi berhentinya kurang pas ya. Kalau umpamanya kita ingin lanjut, boleh. Di situ ada wakaf sola. Ya. Sola artinya sil aula, artinya wasal lebih bagus. Di satu ayat itu digabung semua, itu akan lebih bagus ya. Kalau napasnya lebih panjang ya. Cuma kalau berhenti di sana harus diperkirakan dari awal, jangan mendadak ya. Kalau bacaannya bagus ayat 1. Kemudian ayat kedua
ayyukum. Ayyukum itu hanya tasdid, bukan tanda panjang ya. Jadi mentasdidkan huruf itu jangan sampai panjang gitu. Di ayyukum hanya sekedar tasdid saja, satu harkat. Ayyukum. Nah, jangan dilamakan ai-nya. Kemudian ahsanu. Ahsanu tadi kedengaran hanya agak terputus ya. Seperti ngambil napas mungkin tidak ya. Tapi harus nyambung seperti ahsa ya. Jangan ada jedah antara ha dengan sin ya. Kemudian wa huwal azizul ghafur. Zanya sedikit lagi. Safirnya ya. Sedikit lagi zainya, desisnya. Lebih keras sedikit lagi kerana tadi agak menyerupai huruf zal ya. Dia oleh sebab itu dirapatkan giginya, kemudian didorong dengan lidah, akan keluarlah suara zai. Wa huwal azizul ya, agak ditekan ya. Nah, insyaallah akan keluar suara zai, makhraj yang tepat insyaallah. Bagus, alhamdulillah. Iya, Barakallah. barakallah. Itu untuk Pak Idrus tadi di Pemayung. Baik, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masuk ke maknanya tadi Ustadz ya. Belum dibahas sama sekali ya Ustadz ya. Kita bahas dulu, silakan. Iya, tadi sudah ayat 1 sudah. Iya, kita langsung ayat 2 ayat ya. kedua ya. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup. Apa gunanya? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Untuk menguji kamu, kata Allah. Jadi ahsanu amala, siapa yang ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang baik amalannya. Jadi hidup dan mati itu ujian untuk kita. Ya. Artinya kita diuji 24 jam. Oleh Allah SWT. Hidup ujian, mati ujian ya. Hidup ni penuh dengan ujian. Ya. Mungkin orang diuji dengan kekayaan. Bisa. Nah, ada juga orang diuji dengan kemiskinan. Ada juga orang diuji dengan kesehatan. Sehat dia terus, tapi dia tidak memanfaatkan kesehatannya. Berarti dia tidak lolos dengan kesehatan. Diuji dengan kesehatan. Diuji dengan kemampanan dan segala macam. Kemudian ada juga diuji dengan sakit. Apakah dia semakin dekat kepada Allah kerana Allah beri sakit, Allah beri teguran, apakah dia semakin jauh? Itu. Ada juga diuji dengan kemiskinan. Tapi orang banyak yang lolos diuji dengan kemiskinan. Ya, dia semakin dekat kepada Allah. Makin berdoa, ya Allah, berilah kehidupan yang baik, ya Allah, rezeki yang banyak, ya Allah. Ini. Dia banyak doa-doa, berarti dia dekat kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang yang kaya lupa diri. Sehingganya makin menjauh ya Ustaz ya. Makin menjauh. Di banyak orang yang terperosot ujian kekayaan. Dia oleh sebab itu hati-hati. Ia semuanya adalah ujian. Hidup ini ada ujian semua. Ujian. Ya. Dia oleh sebab itu bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita rangkum hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jam per jam, hari per hari, ya. Harap ada program-program yang harus kita laksanakan. Kalau tidak, kita tidak lulus ujian ya, dalam hidup ini. Dan juga mati. Mati adalah ujian. Baik kita yang mati maupun keluarga, orang lain, siapapun. Kita lihat orang mati, kita merasakan pasti saya akan mati seperti orang ini. Kita antar ke kuburan, lihat liang lahat, lihat alam barzah, pasti saya akan seperti orang ini nanti. Ini jadi pelajaran, bukan hanya sekadar melihat kasihan orang itu, oh gini. Sebenarnya itu baru satu pandangan yang harus kita pahami. Sebenarnya kita baik, kita tarik ke diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita yang mati? Sudahkah kita siap dengan kain selembar? Sudahkah siap dengan ukuran alam barzah?
hanya sekian meter. Sudah kita dengan amalan, sudah kita siap istighfar kepada Allah. Jadi semuanya hidup dan mati adalah ujian untuk kita. Oleh sebab itu ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Jadi oleh sebab itu kita manfaatkanlah hidup ini sebaik-baiknya. Kita manfaatkanlah kematian yang kita lihat untuk sebaik-baiknya, untuk menintrospeksi diri kita menghisap diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang terbaik. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa lagi pengampun. Jadi istighfar kita. Istighfar itu diikuti dengan amalan-amalan baik. Amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Orang lain, iya. Baik. Itu tadi makna untuk surat Al-Muluk ya, Ustaz ya. Ayat 1 sampai dengan 2. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz. Ya. Kita tadi sudah bahas arti, kita sudah bahas tajwid, sudah bahas maknanya juga Ustaz ya. Sabari kita menunggu penelpon kita selanjutnya nih Ustaz. Kita masuk ke lagu yang cocok. Lagu apa-apa saja yang cocok untuk surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2 ini. Silakan Ustaz. Kita lihat ayatnya ya. Ini semua lagu bisa. Semua lagu bisa ya. Dibawa sini. Lagu Bayati bisa. Langsung lagu Sabah bisa, Hijaz, Nahwan, Rasika, dan Jaharka. Semua bisa. Tergantung bagaimana kita membawakannya. Tapi kalau kita ingin agak santai, ada pemanasan, kita mulai dari lagu Bayati misalnya. Lagu Bayati itu boleh seperti dibawakan oleh Idrus Pemayung tadi. Nah, dengan lagu Bayati jawab, boleh. Bayati Muqaddimah boleh. Contohnya Bayati Muqaddimah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu Bayati Muqaddimah. Kalau dengan Bayati Nawa, mulai boleh. Sudah bismillah, kita mulai. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Boleh juga. Atau Bayati Suri. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Boleh. Itu dengan lagu Bayati. Tapi kalau Bayati jawab, bisa saja. Tapi bismillahnya dimodif sedikit. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung Bayati jawab satu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Boleh. Kalau agak pendek ayatnya, dilanjutkan pada akhir ayat. Boleh ya. Jadi lagu Bayati itu boleh mulai dari mana saja. Boleh dari Bayati Nawa, Bayati Suri, Muqaddimah. Ya. Tapi kalau mulai dari Bayati jawab, bisa. Jawab satu, jawab dua. Atau langsung Bayati jawab satu, jawab dua, bisa. Ya. Tetapi sebelumnya apabila kita ingin memulai dengan suara jawab atau jawab, sebelum ini kita sudah ada pemanasan sedikit. Mungkin sebelum naik mimbar atau sebelum baca ada pemanasan. Supaya suara kita tidak melenceng dari irama-irama yang kita tentukan. Setelah Bayati, kita boleh masuk kepada lagu apa saja. Contohnya Bayati sampai Qadir. Kemudian masuk lagu apa saja. Sabah bisa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Boleh.
Ijaz boleh juga. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Bisa. Nahwan pun bisa. Sudah bayati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Bisa saja. Ya. Kemudian ras misalnya. Setelah bayati, baca ras. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bisa. Ya. Atau sikah. Setelah bayati, boleh lagu sikah, boleh. Jangan tahu. Tadi kita bayati supaya qadir. Langsung sikah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Boleh. Ya. Iya, ada penelpon. Kita sapa dulu ya, Ustaz ya. Boleh, silakan. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, saya Putra. Dengan siapa, Pak? Pak Putra. Pak Sobran? Pak Putra, Putra. Oh, Pak Sutra dari mana, Pak? Dari Tidak. Boleh dikecilkan volume televisinya, Pak? Biar tidak berdengung. Boleh diulangi, Pak, dari mana? Dari Tidak. Oh, Kasangpuda. Iya, iya. Iya, baik. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Kasangpuda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير Sadaqallahul Shadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Putra tadi dari Kasangpuda telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana Ustadz bacaan beliau? Baik, ya. Pertama komentari suaranya bagus nih sebenarnya. Dasar suara bagus, tapi harus di pola ya.
suara tu dia pola sedikit, mungkin barangkali ditemui guru gitu. Bakatnya ada, kemudian suaranya, vokalnya bagus. Kemudian tentang bacaan. Tadi dari bismillah, ma-nya kepanjangan. Nya panjang cuma 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 2 ketukan ya. Jangan panjang sampai 3 ketukan atau malah 4 ketukan ya. Itu mad asli. Cuma 2 ketukan atau 1 alif ya. Juga begitu mak-mak selanjutnya. Kemudian ada salah baris mengkaji tadi ya. Ayyukum dibaca ayyakum. Ya, mungkin kedengaran di sini ya. Ayyukum, ayyukum. Kemudian ahsanu amala. Ini kalau napasnya umpamanya tidak siap dari awal, boleh berhenti pada amala. Kemudian amala ada tanda wakaf qala. Asalnya kif aula. Itu asal qala itu asalnya kif aula. Kif artinya wakaf lah. Berhentilah. Iya. Aula tu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi berhenti pada amala itu lebih bagus daripada dilanjutkan gitu. Supaya napas kita utuh. Kemudian iramanya juga utuh gitu. Jadi kalau dari alladzi dibagi 2 bacaannya, pertama sampai amala, yang kedua lanjut wa huwal azizul ghafur. Jadi catatan pertama tanda panjang ya, jangan sampai berlebih-lebih. Yang kedua vokalnya bagus, coba di pola kepada guru yang lebih profesional ya, insyaallah. Barakallah. Barakallah, itu tadi untuk Putra di Kasangkuda. Dan kami harap partisipasi permisal untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Surat Al-Muluk ini berada di juz ke-29 dan ayat ke-67. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas lagu ya Ustadz ya? Iya, lagu lagi masih ada Ustadz? Silakan disambung. Boleh. Ya, masih ada. Tadi lagu Sikah ya. Terakhir. Jaharkah lagi? Boleh, Jaharkah. Ada penelpon, kita sapa dulu Ustadz. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Di Jambi, Beni. Dengan siapa Pak? Beni di Mayang. Dengan Pak Beni di Pemayang. Mayang. Oh, di Mayang, Jambi Mayang. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Iya. Iya. Iya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Beni tadi dari Mayang telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Iya ya, langsung saja ya. Yang pertama lagunya dua kategori ini, mujawad dan murattal ya. Ayat pertama mujawad, ayat kedua adalah murattal. Ini kalau bisa, kalau mujawad dari awal, tilawah dari awal, maka sampai akhir tilawah juga gitu ya, kalau bisa. Jadi itu di mana terpisahnya tadi itu dengan perasaan, diukur dengan perasaan. Jadi kalau kita mujawad atau tilawah dari awal, maka berikutnya juga dengan perasaan tilawah, dengan dibawakan irama murattal. Kemudian tentang bacaan ya, sedikit-sedikit masukkan tentang huruf kha, sedikit lagi getarannya, khalaqa. Qa-nya juga sedikit lagi tebalannya, khalaqal mauta wal haya. Ha-nya bagus, liyabluwakum ayyukum, tasydid ya-nya ayyukum. Jangan ayyukum, ada sedikit gantungannya, ayyukum ya. Kemudian wa huwal azizul ghafur, ra-nya harus tebal sedikit, walaupun tidak setebal baris di atas, tapi harus tebal, ghafur. Kemudian zai-nya sedikit lagi desisnya, wa huwal azi. Memang bacaan zai itu agak kasar bunyinya ya, agak menyembur bunyinya. Wa huwal azizul ghafur. Kemudian ghainnya juga ketebalannya sedikit lagi, ghain, bukan gain tapi gha ya, di dalam ya, di dalam. Dia termasuk juga huruf halak tu, berdekatan dengan huruf kha, gha. Dia berdekatan. Jadi itu namanya makharijul huruf ya. Apabila tepat makharijul hurufnya, insya-Allah sifat hurufnya akan ngikut. Oleh sebab itu kita perhatikan makharijul hurufnya. Jadi dua catatan kalau kita tilawah sampai akhir. Kemudian kalau makharijul huruf harus ada terasa getarnya. Kalau di tenggorokan dia terasa getar di tenggorokan, kalau di lidah terasa getar di lidah gitu. Itu menentukan makharijul huruf yang tepat. Itu tadi untuk Pak Beni di Mayang ya. Iya, terima kasih Pak Beni, dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Baik Ustadz, untuk tips dan trik surat Al-Mulk nih supaya tidak ada yang salah. Tadi kan ada beberapa penelpon kita nih sebenarnya bukan salah ya Ustadz ya, tapi ada kurangnya sedikit-sedikit dari makharijul huruf, panjang hurufnya atau tilawah sama mortalnya. Tipsnya Ustadz boleh? Silakan. Yang pertama, kalau kita baca Al-Quran, kita baca dalam hati dulu. Kita tanda di mana ibtidak kita, di mana kita wakaf. Dibaca dalam hati dulu, baru diungkapkan dengan suara ya. Jangan hanya begitu nampak awal ayat dibaca saja, tapi diikuti dengan hati, dijelajah dengan mata dulu, di mana kita hendak berhenti, di mana ranjau-ranjaunya, wakaf ibtidaknya kita perhatikan. Itu tip-tip yang harus kita perhati dalam baca Quran. Supaya juga nanti nggak salah artinya, nggak salah ayatnya ya Ustadz ya. Itu tadi untuk surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Baik Ustadz, boleh pembacaan surat pembacaan kembali surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Untuk pembacaan surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Dan pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Diva Jeffrina dan kru bertugas mohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.